Saya pernah meng-closing itu di Masjidil Haram. Oh, pernah Orang Turki. closing, Ya. pernah closing di Masjidil Haram ya teman-teman. 100 real. Masya Allah. 100 real. Berarti selain amilnya di Indonesia, ini juga closing di Masjidil Haram. Masya Allah. Kamu Ceritanya habis Turki itu. gimana Pak? Ceritanya gimana Pak itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Human Talk, Humanity, IC, dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Solo Peduli, hadir untuk sahabat peduli dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya, Nana Munawar, yang akan memandu untuk episode kali ini. Dan kita kembali pada segmen cerita Amil. Menghadirkan kisah-kisah dan cerita-cerita dari para Amil di Solo Peduli yang akan dikemas dalam tayangan podcast Human Talk. Hadirin dan juga pemirsa dimanapun berada, kali ini kita akan bersama dengan salah satu amil seniornya Solo Peduli. Wah, siapakah dia dan nanti kisahnya seperti apa? Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Andi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Baik, para pemirsa semuanya, kita akan berbincang kali ini dengan Pak Andi. Nama lengkapnya siapakah beliau? Nanti kita persilahkan untuk Pak Andi awalan untuk perkenalan terlebih dahulu. Monggo Pak Andi. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setia Cahijaya, amil dari Solo Peduli sejak tahun 2012. Ya, alhamdulillah juga terima kasih juga atas undangannya dari saya terkhusus untuk teman-teman di Humas Solo Peduli. Oke. Pak Andi aslinya dari mana ini Pak berarti? Saya aslinya itu kelahiran Mas Tenang. Warung Kemis Pasir Banbaya. Mbaya. Tahun 79, jadi sudah tua ya. Terus tinggal di Ngirimulya Klaten itu 86, kemudian setelah nikah di Sragen. Dan sekarang KKKTP Sragen nih Iya. berarti. Oh, mengikuti istri. Padahal Oke. istri ya bukan orang Sragen. berarti aslinya dari Klaten, kemudian sekarang tinggalnya di Sragen. Sragen. Nggih. Kemudian untuk sekarang berarti tugasnya ada di mana Pak? Di Vanasing Solo Peduli Klaten. Solo di Klaten. Iya. Berarti balik desa, bangun desa. Balik desa bangun desa. Nggih. Siap, nggih. Pak Andi berarti untuk ke Solo Peduli ini sejak tahun berapa Pak berarti? 2012. 2012. Kisahnya seperti apa Pak itu dulu? Nggih. Awalnya itu ya sama seperti teman-teman mungkin ya. Tidak khusus ada lowongan amil, tetapi membaca berita dari Solo Pos itu. Oh, ngoten nggih. Kenapa ibaratnya dari kan saya mitra BPS ya, Iya. mitra pengantar BPS, Nggih. Badan Pusat Statistik. Kemudian ada lowongan, coba saya Oh, di gitu. Solo Pos. Berarti Kemudian mencoba dari koran itu dulu Pak ya? Solo Pos ya. Terus ujian dan sebagainya, wawancara. Hari berikutnya kok dipanggil lagi. Alhamdulillah. Nggih. Berarti bermula dari Solo Pos, kemudian ada infoloker itu tadi Pak ya? Iya. Nggih, ada infoloker, kemudian daftar 2012. Ya, 2012 langsung pertama kali penempatan di mana Pak? di Sragen. Oh, pertama kali langsung Dan Sragen. itu pembukaan setelah hari beberapa berikutnya, pembukaan kantor Solo Peduli cabang Sragen. Oh, ngoten. Pertama kali tanggal kalau tidak salah itu 1 November 2012. Wah, masih Kalau awal. Masih awal banget ya Pak ya. Berarti masuknya dari November 2012 tuh. Kalau tidak salah gitu. Iya. Masya Allah, siap. Sudah banyak pengalaman tentunya Pak Andi selama dari 2012 berarti dulu. Berapa tahun Pak? Berarti di Solo Peduli Pak berarti? Ini 2024. 24, 12 tahun. 12 tahun. Insya Allah. Saya masih apa ya 2012 ya? Iya. Masih apa ya 2012 ya? Masih mau masuk SMK kali kalau saya Pak. Nggih. Tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman, kisah-kisah nanti bisa diceritakan di sini ya Pak ya. Pak Andi, apa sih yang menjadi dorongan Pak Andi kemudian akhirnya memilih Solo Peduli? Yang pertama, alhamdulillah sudah diizinkan istri ya kan, sudah menikah. Jadi ya sudah ya waktu itu di Solo Peduli saja. Insya Allah barokah. Kebetulan istri saya itu juga donatur. Oh, ngoten. Istri saya juga donatur. Dulu di Solo, jadi kemudian di Sragen seperti itu. Nah,
beliau yang memotivasi saya untuk kemudian bisa berkecimpung atau beraktivitas di Solo Peduli. Salah satunya bentuk keikhlasan istri. Anjir, Masya Allah. Berarti istrinya juga donatur, Pak ya? Ya, betul. Sudah lama sebelum saya nikah kenal Solo Peduli dari istri saya. Oh, ngoten. Jadi. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau melihat sekarang, Pak, kan jalan sudah dari 2012, kemudian sekarang di tahun 2024 begitu ya. Tantangan terbesar dari Amil panjenengan ketika di lapangan ini apa sih, Pak? Pertama itu tantangannya masalah image ya. Masalah persepsi. Jadi saya zaman dulu waktu 2012 itu bahkan waktu presentasi itu ada itu guru ya, kepala sekolah dan takmir juga menyebut kita itu teroris. Waduh. Wah, Masya Allah itu paling berkesan sampai saat ini di kepala saya. Ternyata sudah saya jelaskan bahwasan itu lembaga zakat. Lembaga zakat bukan lembaga teroris seperti itu. Sudah kita jelaskan, tapi beliau itu tantang terberat. Tapi alhamdulillah sampai sekarang jam sekarang itu kan sudah teredukasi tentang zakat, amil dan lembaga zakat. Menikah Pak Nanang. Oh, anjing. Berarti ya mungkin karena waktu itu belum tentang pemahaman saja ya, Pak ya. Ya terkait dengan pemahaman sampai kemudian ada dikatakan seperti itu. Betul. Ya, Pak ya. Kalau sekarang alhamdulillah untuk literasi sudah semakin banyak, bisa dilihat di mana-mana. Kalau dulu barangkali sosial media belum banyak gitu ya. Ya, HP ini juga masih HP jadul mungkin. Oke, Pak Andi, kalau ini ya ketemukan banyak apa ya namanya duta, ketemu banyak donatur begitu. Ada kisah apa, Pak, terkait dengan ketemu duta-duta donatur ini selama dari tahun 2012 begitu? Ada kisah menarik apa, Pak, dari donatur? Kisah menarik itu ada donatur Solo Peduli Sragen itu sebetulnya mustahik itu. Sebetulnya mustahik. Harusnya penerima manfaat. Ya, tapi beliau itu pengennya berinfak bersedekah. Jadi frontaknya, tekadnya itu, azamnya itu Masya Allah luar biasa. Saya sempat donasi ke sana itu, melihat rumahnya itu, ya Allah, saya itu nggak tega sebetulnya. Padahal, tapi beliau kan pengen jadi donatur. Masya Allah. Itu membuat saya itu sampai sekarang ternyata Solo Peduli juga, donatur Solo Peduli tidak mesti orang kaya, tidak orang berapa, tetapi kalangan mustahik pun ada seperti itu. Dan itu menjadi inspirasi saya untuk kemudian bahwasanya itu bisa dijadikan inspirasi jadi donatur atau menjadi bagian dari Solo Peduli itu tidak mesti menjadi kaya. Wah, Masya Allah. Terus dari yang donatur itu beliaunya informasinya juga menerima manfaat dari Solo Peduli juga, Pak? Putranya kebetulan SMK Solo Peduli. Putrinya. Oh, putrinya di SMK Solo Peduli. Oh, alhamdulillah. Berarti selain ya itu salah satu keberkahannya ya, Pak ya. Keberkahan dan juga harapan dari orang tuanya untuk bisa mensekolahkan putrinya begitu, dan alhamdulillah bisa mendapatkan manfaatnya melalui SMK gratisnya Solo Peduli. Alhamdulillah. Oke. Kalau yang lainnya ada kisah apa nih, Pak? Jadi dalam buku Amil Izzighain karangannya Pak Nanusdan itu ya, bahwa Amil itu harus bisa semuanya. Sebagai seorang psikolog, kemudian kadangkala komentator bola seperti itu. Nah, itu banyak donatur yang seperti itu ya. Kita menyesuaikan dan ada banyak yang curhat masalah pribadi rumah tangga itu. Ya kita dengarkan sebagai seorang Amil. Bukan kemudian kita mencampuri urusan pribadinya seperti itu. Dan itu juga sebagai pengalaman saya selama ini. Siap. Berarti ya selain dari Amil terus jadi apa ya, pendengar curhat. Gitu. Ada pernah dengar kisah-kisah apa, Pak? Berarti kalau belum nikah itu tawari. Oh iya, salah. Itu seringnya itu. Atau jadi Pak Comblang. Oh, enggak. Pernah juga, Pak, nyombang kayak gitu. Jadi, Pak, tapi ya betul. Yo. Kebetulan kalau Mak Comblangnya tapi diminta itu loh. Oh, enggak. Tapi ya
karena kita sudah nikah yo. Iya, siap. Ya, alhamdulillah. Barangkali nanti yang di balik layar ini Pak, nanti barangkali jadi Boleh. jalan di patus kayak ngono Pak. Ya, oke baik. Para pemirsa semuanya, kali ini kita berbicara dengan Pak Andi ya, begitu ya, Pak Andi, salah satu amilnya Solo Peduli. Pak Andi kalau dari 2012 kan ada di Sragen begitu. Kalau melihat Sragen kemudian Klaten, pernah nggak sih Pak Andi itu dapat donatur itu yang paling jauh gitu? Jemputnya itu daerah mana Pak? Pernah? Paling jauh Mantingan Ngawi. Pernah sampai Ngawi? Ya, Berapa jam itu dari perjalanan Pak? dari kantor Sragen ya sekitar 30-an menit. Oh Ke gitu. arah Jawa Timur itu, Jalan Jogja, Jalan Solo, Ngawi. Solo Ngawi. Tapi masuknya Ngawi Pak ya berarti? Masuk Ngawi. Oh. Itu kan perbatasan. Jadi kota Ngawi itu sebelumnya. Kalau kota Ngawi kita ya jauh banget itu. Mending Mantingan kan dekat dengan perbatasan Sragen, Sabu Macan. Oh, jeng. Itu paling jauh yang saya sudah Jeng. Itu duta atau donatur Pak yang di sana itu? 2 juta. 2 juta ada duta gitu Ya, berarti ya. betul. Berarti membawai donatur begitu ya. Ya, Masya Allah. satu di Masjid Masaran, Masjid Mantingan, Masjid Raya Mantingan, satu di SMP, saya lupa, tapi SMP di Mantingan. Oh, Mantingan tahu Ngawi. sih. Geng. Pernah kejadian ya kalau ini tentu ya di apa namanya hidup di jalan begitu ya, jadi anak jalanan begitu ya. Pernah kejadian apa sih Pak sama armada barangkali kisah-kisah unik pas perjalanan gitu Pak Andi pernah apa nih Pak Andi? Ya alhamdulillah ini ya Pak Nana, karena keberkahan, nyarinya keberkahan, jadi doa dulu. Itu pernah hampir nabrak itu, tapi hitungan detik duluan sana itu Pak. Oh. Alhamdulillah ya Allah, karena keberkahan ya kita jadi Banasing Solo Peduli. Itu satu. Kemudian memang kalau kita ngalamin, pernah saya kesenggol apa namanya itu yang apa namanya yang untuk pulaan itu loh. Oh, bronjong. Itu karena saya lengah itu. Jatuh terang, wah pelajaran itu lengah itu. Anjir. Pernah gitu. Kalau motor rusak gitu pernah Pak juga pas jemput donasi atau ke tempat duta atau kemana pas jadi fundraising terus jelas di jalan motor rusak gitu pernah Pak? Kalau alhamdulillah motor saya enggak apa-apa, tapi teman-teman terutama yang di Wonogiri di daerah yang agak tinggi-tinggi itu rantainya putus. Cerita ambil teman-teman Solo Peduli itu. Tapi kalau alhamdulillah motor saya aman-aman aja. Alhamdulillah. Kalau kemarin sempat ada cerita itu amil Solo Peduli itu ya Allah. Ya walaupun ini sebenarnya dari kasihan tapi ya ini sebuah cerita yang unik begitu ya. Motornya itu terbelah jadi 2. Ya, ada. Itu pernah kejadian itu. Masya Allah, luar biasa. Semangatnya dari teman-teman amil yang ada di lapangan ini. Ya, semoga ini menjadi kebarokan untuk semuanya ya. Masya Allah. Terima kasih para donatur semuanya yang sudah selalu mensupport dari kegiatan Solo Peduli ya. Ya, insya Allah doakan semuanya para amil-amil ini semuanya bisa istiqomah. Amin. Untuk bisa datang ke rumah panjenengan menyebut donasi-donasinya ya. Amin. Begitu. Pak Andi, ya. Ini Pak Andi menjadi orang nomor 2 di Solo Peduli, karyawan Solo Peduli yang sudah melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Apakah ini menjadi salah satu keberkahan juga ketika kerja di Solo Peduli Pak? Bisa ceritakan Pak? Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pemirsa Bentok, kita niat di Solo Peduli itu kan adalah ta'ala keberkahan. Karena atau ayat 103 itu ya, ambillah zakat min awalihim itu. Dan itu kemudian tersemin pada kehidupan kita, dan alhamdulillah pada tahun 2022 bisa dipanggil ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Dan ada kisah apa Pak selama haji dengan Solo Peduli? Kebetulan teman-teman saya kan ikut KBY ya di Bolong. Itu tahu saya Solo Peduli. Jadi saya sering nolong sama bapak-bapak yang sepuh. Saya gande kalau tawaf, termasuk wukuf dan sebagainya. Itu jadi salah satunya bentuknya itu. Kemudian yang kedua, saya pernah meng-closing itu di
Masjidil Haram. Oh, pernah Orang Turki. closing, Ya. pernah closing di Masjidil Haram ya, teman-teman. 100 real. Masya Allah. 100 real. Berarti selain amilnya di Indonesia, ini juga closing di Masjidil Haram. Masya Allah, Kamu ceritanya. habis Turki itu. Gimana Pak? Ceritanya gimana Pak itu Pak? Jadi ngobrol-ngobrol, kerja di mana, kerja saya di mana. Terus saya cerita tentang Solo Peduli. Bahasanya Inggris ya. Ya, Beliau pakai Google Translate nggih. karena mungkin juga pahamnya Inggris juga nggak Iya. terlalu bagus. Nggih. Pakai Google Translate terus tiba-tiba beliau mengatakan this is your office. Yes. Uh, It's for your Solo office Peduli. gitu ya. Masya Allah. Masya Allah, 100 real. Jadi 100 real itu kalau dikali 4.000, 400.000. Masya Allah. Masya Allah. Pas lagi menunaikan ibadah haji, tetap nyari donasi. Masya Allah, luar biasa inspiratif dari Pak Adi ya. Ini barangkali nanti bisa dibuat di cerita-cerita apa begitu ya. Nanti Mbak Umas kita masukkan ya. Oke, luar biasa, alhamdulillah. Pak Andi, kalau ini selama jadi Amil Solo Peduli kan ini saat ini sudah sedang masuk di bulan-bulan kemerdekaan Ya, perjuangan gitu ya. Tidak luput dari perjuangan dari teman-teman yang ada di lapangan Ya. begitu. Ada yang ingin disampaikan Pak untuk teman-teman Amil yang lainnya untuk semangatnya begitu. Ada 3 nggih. Yang pertama untuk internal Amil sendiri, bahwasanya teman-teman Amil dimanapun berada, baik di Solo Peduli maupun lembaga zakat yang lain, itu kita adalah sebagai pejuang ya. Pejuang itu tidak mengharapkan imbalan, tetapi kemudian pejuang itu sampai wafat ya, bahkan sampai wafat sebelum dia menunaikan cita-citanya seperti itu. Tertunaikan cita-cita. Tapi cita-citanya apa, yaitu kemuliaan. Masya Allah. Kemudian yang kedua, buat para donatur, bahwasanya Solo Peduli adalah lembaga zakat yang terverifikasi. Monggo kemudian bisa dimaksimalkan, bisa kemudian berpartisipasi dengan Solo Peduli. Dan yang ketiga, buat pemirsa Montok, yang ini yang penting juga, lembaga zakat atau para amil ini bukan peminta-minta, tetapi kita adalah fasilitator kebaikan menuju surganya Allah SWT. Masya Allah. Karena kalau tidak ada amil, tidak ada lembaga zakat, tidak mungkin Anda bisa masuk surga. Wah, Masya Allah. Sebuah pesan dari luar biasa dari Pak Andi ya tadi. Ada 3 untuk Amil Solo Peduli, kemudian untuk para donatur begitu, dan menekankan bahasanya Amil ini bukanlah untuk yang peminta-minta, tapi ini adalah sebuah fasilitator ya, fasilitator kebaikan yang menjembatani para muzaki begitu ya, untuk para muzaki bisa menyediakan, menyampaikan zakatnya begitu ya. Dan insya Allah Solo Peduli sudah terverifikasi, tingkatnya adalah lembaga amil zakat tingkat provinsi. Alhamdulillah. Pak Andi, menuju 25 tahun Solo Peduli Pak Andi. Menuju 25 tahun Solo Peduli, panjenengan sudah di Solo Peduli berarti lebih dari 10 tahun gitu ya Pak Andi. Apa harapan Pak Andi untuk 25 tahunnya Solo Peduli? 1/4 abad dari Pak Andi. Kalau usia 25 tahun ya itu sudah matang. Matang itu bisa siap nikah kalau jadi semoga Solo Peduli juga sudah siap matang untuk menuju lembaga zakat yang maju, modern, kemudian keberkahannya juga untuk Allah SWT dan umat, dan juga Solo Peduli adaptif terhadap perubahan. Masya Allah, semoga menjadi lembaga yang tadi ya, salah satunya adalah adaptif terhadap perubahan. Ya, terima kasih para pemirsa semuanya yang telah menyaksikan dari episode kali ini Human Talk, Humanity Aksi dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Solo Peduli hadir setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di channel YouTube-nya Solo Peduli Official. Jangan lupa like, comment, share, dan pasti ya subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lainnya tentang Human Talk di YouTube channelnya Solo Peduli Official ya. Terima kasih juga kami ucapkan pada Pak Andi yang telah membersamai pada kesempatan episode kali ini berbagi cerita ya tadi ya. Tugasnya Amil ya, walaupun
berhaji, sedang haji, ya di situ ternyata bisa sampai closing orang luar negeri, ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, untuk para pemirsa semuanya, terima kasih telah menyimak dan jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Nana Munawar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.